nggak kerasa puasa tinggal 29 hari lagi ya. Masih lama. Oh masih lama. Bukan tinggal, baru 1 hari gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biar yang puasa tetap semangat dan yang hitung-hitung ya Nes ya. Iya. Tetap Gimana nih semangat. puasanya hari pertama, semoga lancar ya. Kalau lagi bulan puasa tuh harus banyakin amalan supaya berkah puasanya, banyakin amalan juga. Nah gimana nih abis terawih pasti pada nonton DPI dong. Betul pastinya kan, hati lebih tenang, nonton DPI juga lebih tenang. Jadi nonton kita sambil sejuk hatinya, nggak komen-komen yang sadis. Cukup gitu. panas sih ngeliat Nesa aja, yang lainnya harus ada. Wow, itu makanya memang harus yang menyejukkan hati karena sesungguhnya komen-komen segar itu menyejukkan dan juga melegakan hati. Nes. Ustadz emang. Yuasa, bukan itu acara yang beda Bukan tadi ya. yang tadi. Tapi lu Kita gimana divorce soalnya. lu kalau ngadepin netizen, komen-komen yang suka agak aneh-aneh jam 4.15 kayak sama kayak episode kita hari ini kan 4.15 nih. Itu gimana ngadepinnya? Ya gue sih elus dada aja, gue doain Dada aja. sendiri apa dada orang? Dada orang lain lah. Gitu kan. Itu aslinya. Ya pokoknya gue belajar dari semua para pandit-pandit juga host lain yang sangat sabar ya, kecuali beberapa Apa orang. benar demikian? Panji. Beberapa orang maksudnya yang gue Ya lihat. tapi emang benar, semua pandit kita kan penyabar. Emang ada yang nggak penyabar kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Semuanya ada. pada rendah hati. Ya kecuali kalau kritiknya yang udah nyerang personal, ngatain yang ke arah-arah Sarah maupun yang udah nyerang keluarga misalkan. Nah itu mah kayaknya belum selesai nonton DPI, panditnya udah sampai depan pagar Nah rumah lo itu ya. makanya, kayaknya kalau ngomongin sampai ke depan rumah udah tahu siapa orangnya. Tapi yang pasti kita nggak anti kritik, yang pasti kita tetap butuh kritik yang bisa membangun kita lebih baik pastinya ya. Betul, ini kan lagi fasting month, jadi sabar-sabar. Nah kalau yang ini fast moving automotive first Panji, Nah, GeForce. Nah ini dia ya, jadi buat kalian pecinta otomotif, ayo dong. Pasti udah follow kan Instagram GeForce di GeForce_id dan pasti juga kalian udah subscribe kan YouTube channelnya di GeForce Santini. Kalau kalian penasaran sama produknya GeForce, ada helm, ada ban, ada aki tentunya, bisa langsung cek dan beli aja di e-commerce kesayangan kalian seperti Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Nah, follow banget nih saya semua produk dan juga tempat e-commerce-nya. Kalian berarti udah tahu belum di mana aja cara beli GeForce, e-commerce-nya di mana aja, cara belinya gimana dan cara pakainya gimana, bisa buat motor kalian, terus juga bisa tadi helm bisa dipakai juga. Jadi macam-macam ragam produknya yang bisa kalian di websitenya GeForce pastinya ya. Dan kalau ngomongin ini malam ini juga seru banget karena ada pertandingan yang juga nggak kalah seru. Tapi juga ada Papi Ropan ya hari Ada ini. Papi Ropan. Papi Ropan Gila ternyata loh. dia ini. Tapi sebelum kita ngomongin Papi Ropan karena dia penggemar Jerman dan juga Munchen-Munchenan, gue punya kabar baik juga pasti karena di bulan baik ada kabar baik dari Robert Lewandowski yang sekarang sudah mulai berlari kecil-kecil. Lari-lari tipis. Karena dia suka TikTokan emang Nes. Emang gitu? dia rajin TikTok, tapi enggak, ini bukan TikTokan tapi emang beneran latihan kecil-kecil karena kemarin dia emang cedera dan absen kan di laga lawan PSG, tapi tetap dia walaupun di latihan belum bisa main nanti malam melawan Iya, dia PSG. nggak ikut ke Paris kan? Nggak ikut ke Paris. Dan nggak masuk juga di skuadnya Munchen PSG. Betul, nanti Emang sih malam. kalau ngomongin fans-fansnya Munchen ini kan keras-keras nih Panji. Ya. Tapi berbeda sama satu lagi fansnya PSG. Kalau fansnya PSG ini kayak buka kulkas. Nah, adem ya. Enggak, Ini dia. antara adem atau nggak ada fansnya juga Nes. Soalnya gue pernah datang ke acara PSG di sini nih di Indonesia. Mana ya fansnya kok nggak ada ya? Ya cuman bisa dihitung lah orangnya. Iya, tapi ini fansnya cakep-cakep walaupun dikit. Ada Oh itu Gigi mungkin Hadid ya sama eksklusif Kendall ya. Jenner. Dikit tapi cakep-cakep nih kita Iya, lihat ini nih. dia. Ada nggak gambarnya? Ah nggak ada. Ya. Kita bukan prioritas lagi di sini. Nggak apa-apa. Ya, tapi yang pastinya Kendall dan Gigi Hadid nih pastinya bisa ngelihat nanti PSG akan seperti apa, pertarungan yang sangat seru menghadapi Bayern Munchen karena di leg pertama mereka bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 3-2 tuh kece banget sih dari hasil leg pertama, tapi kita lihat nanti penentuannya di leg kedua apakah benar-benar bisa. Ini dia. Tapi gua rasa ini mereka cuma nontonnya cuma karena emang kebetulan lagi di Paris aja pengen meramaikan acara sosialita. Karena gua pernah lihat juga Kendall Jenner pernah pakai baju tim lain gitu. Jadi mungkin gimana sih dia ya kan banyak artis yang begitu kan emang meramaikan pertandingan sepak bola atau basket pakai baju ini, pakai baju itu cuma buat meramaikan dan juga mendukung mungkin ada temennya pemain bola yang dia kenal dari pergaulan lah gitu. Tapi ngomong-ngomong lo tadi udah nonton belum acara Papi Ropan yang belum. Katanya lucu banget ya? Pecah sih. Aduh. Biasa dengan ceritanya yang tahun berapa puluh tahun lampau itu. Tapi Papi Ropan tuh kalau nggak ngelawak aja ngomong biasa gue juga sering ketawa sih. Iya karena memang logatnya juga lucu. Iya cara kan? ngomongnya lucu, ekspresinya juga lucu. Kalau dia bawain PSBB, masa orang nggak ketawa? Emang udah lucu Papi Ropan. Sama Niko diduetin cocok tuh stand up. Kayaknya kalau
kalau gue nanti stand up ya, gue harus pakai yang kelihatan udel, karena udel gue yang lucu. Udel popon yang lucu Udel pastinya. popon ya. Oke lah pastinya, tapi sebelum ini kita akan manggil juga 2 panditnya Iya. pastinya. Tapi pastinya kita lihat dulu nih promo Jibrit Media Spesial Lebaran. Spesial. Senyorina Ramadan. padahal oma ini. Mestinya senyora. Senyorina, oma pasti senyum-senyum. Oma senyum-senyum aja. Oma, dari duduk oma cuma senyum sampai kaget. Kita kan tahu kenapa ini ada bantuan. Rupanya dia mau duduk teman saya. Skusi, senyorina, skusi. Oma ketawa-ketawa senyora. Dia dalam hati kita injak. Senyora. Senyora. Bukan senyorina, baru dia senyora, baru ketawa. Baru bisa duduk. Kita tendang dulu kaki. Senyora. Oh yang lu ya? Ya, sudah itu dia tadi Papi Ropan memang spesial talenta banget, udah makin pengalaman makin jadi. Cuman dia yang paling semangat untuk maju duluan tampil untuk stand up tadi ya, stand up bola seperti itu kita lihat. Yang nomor 2 juga bagus. Apa? Siapa? Yang nomor 2. Siapa nomor 2? Ada nomor 2. Oh, udah ada Bang Bes. Udah kita lihat waiting listnya nanti ya, promo spesialnya pastinya Jibrit Media Spesial Ramadan. Ada stand up bola dari para talent-talentnya DPI pastinya. Ini juga Bung Minder kapan? Tertarik? Apa? Enggak, belum ya? Dulu kayaknya tertarik katanya mau roasting belum ya? Oke. Lagi banyak pikiran, lagi banyak urusan. Lagi banyak pikiran dan urusan. Oke, emang Binder orang sibuk pastinya. Dan juga Bes juga gak kalah sibuk, lagi sibuk ngurusin Cilegon ya. Oke, kita ngomongin 2 pertandingan nanti malam yang juga punya kesibukan masing-masing dan punya arti krusialnya masing-masing. Ada Chelsea Porto dan juga PSG melawan Bayern Munchen. Sebelum kita ngomongin Chelsea, tenang fans Chelsea, nggak usah baper dulu, nggak usah sakit hati dulu. Kalian masih dibahas dengan porsi yang cukup banyak juga hari ini, nggak cuma 5 menit. Kita ngomongin dari sisi Munchen PSG dulu. Kalau kemarin kita ngelihat leg pertama ini kan, walaupun kemarin dibilang ada Lewandowski, banyak yang bilang pandit-pandit di DPI tetap akan berjalan 50-50 karena ini 2 tim besar pasti punya kedalaman squad yang juga cukup oke, walaupun mungkin nggak apple to apple antara striker dengan strikernya. Kalau ngelihat Munchen, kita lihat PSG dulu, Minder, ngelihat kemarin bisa membalikan prediksi kejutan karena kan banyak yang bilang PSG sekarang bukanlah tim bertabur bintang lagi terlepas pemainnya di depan kan, tapi dia bisa mengalahkan Bayern Munchen yang tahun lalu begitu kokoh, begitu solid dengan ya ibaratnya cukup mudah gitu mengalahkannya. Minder, Iya, karena lu harus lihat dulu dari game PSG lawan Barca. Oke. Game PSG lawan Barca waktu away sama seperti taktiknya waktu dia away ke Bayern. Main counter. Iya kan? Memang di game Barca tidak ada Neymar. Tapi cara permainan mereka tidak jauh berbeda. Ya, di game lawan Bayern Florenzi tidak bermain, Verratti tidak bermain. Tapi lawan Barca 2 pemain tersebut terlibat aktif untuk membangun serangan. Bedanya sekarang ini kan ada Neymar. Jadi Neymar mengambil peran dari Verratti yang memang tidak bisa bermain. Dan Neymar kan bukan main sebagai striker, bukan main sebagai penyerang sayap di game lawan Bayern. Dan dia yang banyak memberikan umpan kan. Ada yang memang bisa gol, ada yang tidak gol. Dan Neymar, Mbappe, kemudian Di Maria. Ini pas banget mainnya lagi bagus. Gue kan siaran nih game. Dan gue memang jelasin waktu live untuk PSG, kalau dia mau cetak gol, ini 3 pemain di depan nih harus bagus permainannya, teamworknya harus bagus dan itu berjalan bagus. Artinya kalau orang mengatakan bahwa Bayern ini kalah karena tidak ada Lewandowski, tapi kan mereka bisa mencetak 2 gol. Ya, betul. Namun mereka kemasukan 3 gol, artinya something wrong with the defense. Iya kan? Karena defense mereka itu lamban untuk mengantisipasi, lamban untuk lari, sehingga para pemain ini bisa memanfaatkan itu sama seperti lawan Barca. Barca itu juga kan yang masalahnya kan di defense dia. Iya kan? Itu yang betul. bisa mereka eksploitasi. Akhirnya makanya Barca padahal udah pakai 3 back sekarang ya untuk menutupi kelemahan defense itu. Kalau dari sisi best ngelihat Munchen, kalau gue lihat ada head to head di situ, Bung. Salah satu kemampuan terbaik atau kelebihan yang dimiliki Bayern Munich adalah lini tengahnya, mesinnya bagus banget. Jerman punya Joshua Kimmich di situ ya. Dia kan bek kanan dulunya, sekarang jadi gelandang tengah. Nah, pas pertandingan lawan PSG ini dia di man to man sama Neymar. Ya, jadi ketika si Kimmich pegang bola di sini, dia nggak bisa progres, nggak punya kebebasan buat progres karena Neymar selalu dekat sama dia. Diganggu. Akhirnya dia banyakkan pilih untuk long
Long ball. Ya, ketika long ball di situ, nah di situ ada 50-50, ada mungkin 60-40, jadi nggak secure. Kalau main pendek itu lebih aman ya kan, dari kaki ke kaki. Tetapi itu ketika menyerang. Nah, ketika diserang itu lebih parah lagi, makanya PSG bisa cetak sampai 3 gol. Karena ketika Munich pegang bola, mereka tuh line defensifnya tinggi. Di sini udah gue garisin dikit, di sini, terus mereka nyerang di sini. Dan ketika bola udah bisa ngelewatin 2 gelandang ini, si Kimi sama Goretzka, mereka udah 3 lawan 3. Dan di sini ya defense-nya Bayern Munich kurang maksimal. Mereka coba offset trap, tetapi ini terlalu mundur begini, ini udah nggak offset. Ketika dipasing ke sini, ini kan dia bisa lari di sini, ada space. Makanya golnya si PSG berapa kali itu counter. Mereka tunggu, mereka pasang 7 sampai 8 orang di dalam kotak. Mereka defend 8 orang di sini dalam kotak sini, dapat bola langsung taruh di sini. Tetapi itu ya berhasil dimainkan sama kayak kata Bung Binder pas lawan Barca, walaupun nggak terlalu sejelas yang ini, mereka memang didominasi oleh Bayern, tetapi efektivitasnya luar biasa banget. Jangan lupa juga peran kiper. Nah, ini Keylor Navas ya. Keylor Navas di shoot pam ditepis walaupun kebobolan 2. Tetapi Neuer kebobolan menit ketiga apa menit keempat itu yang krusial banget. Seorang pelatih biasa dia punya plan, datang ke lapangan, kebobolan pertama itu langsung rubah segalanya bisa langsung pasti dia, aduh ini kayaknya harus line-nya harus mungkin naik sedikit, turun sedikit. Nah itu yang terjadi menurut gua. Gol pertama sangat krusial dan sangat avoidable banget. Karena bisa diginiin. Game plan-nya langsung berubah ya. Dihindari. Nah ini kalau ngeliat Keylor Navas nih, pasti Binder udah kenyang dengan asam garamnya Keylor Navas waktu di Real Madrid ini. Ini kan kalau dibilang dia punya mentalitas tinggi banget, sebenarnya PSG pernah punya dalam sosok Buffon kan. Kenapa zaman Buffon nggak bisa segitu meyakinkannya sekarang dibandingkan sama Keylor Navas yang memang dari sisi trofi Champions League udah kenyang banget dia gitu kan. Ya itu perbedaannya. Iya, Buffon sampai sekarang masih mimpi ya. Bukan, perbedaannya kan mental. Kalau dari kualitas menurut gue Buffon lebih baik daripada Navas ya, karena memang karir dia juga panjang, dia menang Piala Dunia. Tapi untuk di Champions ini kan berbeda, mentalnya ini harus kuat. Dan pada saat Madrid punya Ronaldo, justru Madrid lebih sering digempur defense-nya. Karena mereka tidak berpikir untuk bertahan. Sekarang mereka berpikir untuk bertahan. Maka itu kalau melihat rekor kemasukan gol Madrid, sekarang ini dalam 2 musim terakhir ini lebih baik daripada pada saat mereka punya Ronaldo. Karena waktu Ronaldo mereka lebih fokus dalam menyerang. Artinya Navas dapat banyak percobaan dari para pemain tim lawan, tapi dia bagus permainannya. Itu yang sekarang dia tunjukkan di PSG juga. Musim lalu juga Navas bagus kan, di Champions juga bagus. Jadi bedanya dia sudah pernah juara, mentalitas dia ini kuat, memberikan rasa aman di lini belakangnya. Nanti kalau kita ngeliat sebenarnya kebobolan 2 itu kan juga sebenarnya bukan pertanda bagus juga buat PSG kemarin. Kalau nggak ada Navas itu harusnya bisa lebih kan. Bukan kebobolannya yang harus kita garis bawahi, tetapi aliran serangannya yang nggak berhenti dari Bayern Munchen. Itu apalagi yang save yang dilakukan oleh Keylor Navas itu bukan long range shoot karena kesulitan tembus pertahanannya akhirnya shoot dari jauh. Enggak, ini malah close range. Jarak di dalam kotak penalti. Itu ininya di shootnya. Dan golnya yang Muller itu kan si Choupo-Motingnya screening. Dia ngenahan back, terus akhirnya Muller di situ. Ya, berarti ini harus kita jadikan sebuah pertanyaan besar buat PSG, buat set piece, ya kan? Bayern Munich kita tahu Jerman, kualitasnya badannya besar-besar, fisiknya bagus besar-besar. Pasti bakal banyak screening, pasti bakal ada 2 orang yang lari, 1 yang nahan. Nah, ini yang harus benar-benar bisa diantisipasi. Dan hati-hati gol pertama. Nah ini kalau kita lihat kemarin kan Mbappe yang dibilang bakal menjadi momok banget, nyata justru kemarin nggak terlalu kasih lihat kontribusi yang sangat besar gitu, walaupun memang pergerakannya cetak gol kan dia. Iya, cuman dibanding yang pertandingan sebelum-sebelumnya dia benar-benar begitu menonjol lah dibandingkan sama Neymar. Tapi kemarin justru Neymar yang lebih menonjol dibandingkan Mbappe. Kalau ntar malam menurut kalian apakah justru Mbappe akan kembali menunjukkan kualitasnya menghadapi Bayern Munchen? Kalau kemarin kan mungkin penjagaannya cukup ketat tuh dari Bayern Munchen. Menurut kalian gimana? Menurut gue bisa aja Mbappe skor lagi. Ya, kalau memang defense dari Bayern Munchen ini tidak melakukan pembenahan ya. Karena menurut gue masalah dari Bayern ini kan di defense. Semua menjagokan Bayern. Semua maksud gue mayoritas menjagokan Bayern bisa comeback. Tapi mereka tidak pernah highlight bahwa bagaimana jika Bayern kemasukan gol pertama. Berubah semua di game ini. Iya kan, bagaimana jika mereka kena lagi counter attack dari PSG, karena PSG di second leg waktu lawan Barcelona juga kan pinter, nggak mau keluar menyerang. Oke, mereka cetak 1 gol dari penalti. Habis itu udah mereka main di belakang aja, gak perlu nyerang lagi kan. Sekarang Bayern perlu 2 gol.
kalau mereka tidak kemasukan gol. Kalau mereka kemasukan gol means mereka perlu 3 gol. Kalau mereka kemasukan 2 gol means mereka perlu 4 gol. Gak gampang dong mau cetak gol di kandang lawan walaupun gak ada penonton. Juve aja lawan Porto menang, tapi akhirnya nggak lolos. Nggak lolos, karena jangan lupa bahaya banget away goal. Away goal. Betul. Ya, dan ini away goalnya di kandangnya sendiri lagi. Itu di dia. Udah kemasukan 3 gol loh. 3 gol ya. Nah, jangan lupa juga Ji, kita balik sedikit berapa tahun 2018 Piala Dunia Prancis lawan Argentina. Argentina nyerang. Iya. Tetapi ketika dapat bola Prancis, efektif banget, dibantai akhirnya. Si Mbappe, Pogba, Pavard ya. Kan fotonya viral tuh, Pogba lari, si Mbappe lari di belakang nggak kekejar sama Argentina. Ya, nggak bisa kita menyerang, tetapi kita harus bisa antisipasi sekarang. Transisinya. Nah, di sini yang menurut gua peran Joshua Kimmich harus lebih baik lagi. Kemarin dia jujur emang kalah lawan Neymar. Neymar berhasil main dengan nyamannya, dia bisa kasih umpan long yang kayak begitu. Karena nggak ada yang press, mestinya harus ada yang press. Leon Goretzka nggak 100% di pertandingan kemarin. Nah, kalau kita lihat dari sisi Bayern Munchen ini kemarin juga baru imbang nih lawan Union Berlin, dan juga kelihatan ketika Lewandowski nggak ada, kelihatan banget mereka kekurangan benar-benar bomber tajamnya. Bahkan Gnabry juga kemarin sempat bermasalah gitu dari kebugarannya. Kalau kalian lihat nggak ada Lewandowski, emang ya belum ada yang bisa menggantikan perannya dia dengan ganti sistem gitu. Yang cetak gol di final musim lalu juga bukan Lewandowski juga. Bukan sih. Iya kan, artinya tidak 100%. Bayern bergantung ke Lewandowski, let's say 70%. Artinya sisa 30% itu harus bisa di cover oleh para pemain lain, dan itu biasa dilakukan. Kalau lu perhatikan game kemarin, yang penggantinya si Lewandowski, si Choupo-Moting, golin tapi dia cuma dapat 4 peluang. Emang begitu. 1 gol, 1 kena tiang, 2 lagi bisa di save oleh Navas. Ya kan, Lewandowski juga bukan selalu mendapatkan 1-2 peluang, bisa 4-5 peluang juga. Ya kan, artinya ini tergantung lagi ke kontribusi pemain-pemain lain. Jika pemain-pemain lain juga tidak bisa step up untuk menggantikan Lewandowski, bagaimana nanti kalau Lewandowski pindah klub atau dia memang sudah tidak bisa lanjut? Kan sampai sekarang kita belum melihat ada siapa, ada planningnya ya. Mereka cuma beli Choupo-Moting. Kenapa? Karena Bayern Munich kan punya materi pemain yang merata. Ya, artinya siapapun pemain di belakang single striker itu sebetulnya bisa mencetak gol. Müller kan sudah mencetak gol. Cuma kenapa defense ini kropos di leg pertama itu. Jadi masalah sebenarnya menurut gua di Bayern adalah defense. Di PSG dia cuma nyerang, dia cuma punya 4 atau 5 peluang. Sedikit. Mungkin 4 yang on target cuman. Kalau ngeliat nanti komposisi malam nanti menurut Bes, apakah akan berubah dari kemarin leg pertama? Choupo-Moting masih akan main lagi? Menurut gua bakal tetap sama. Bedanya mungkin sekarang akan lebih approach-nya lebih all out lagi, lebih sedikit ambil risk. Kemarin udah beresiko, tapi sekarang resikonya mungkin lebih besar karena harus mereka mengejar 2. Ya, mereka 1-0, 2-1 aja masih kalah itu. Betul. Ya, dan setuju banget sama kata Bung Binder, kekuatan Bayern Munich ini bukan pada satu seorang pemain. Mereka nggak punya Cristiano, mereka nggak punya Messi. Yang istilahnya itu lu main game itu cheat lu itu tuh kode cheat lu. Enggak, tetapi Bayern Munich itu mereka kelebihannya adalah sistem. Tapi Juve nggak punya sistem. Tapi Juve cheatnya nggak jalan di Cristiano Ronaldo. Kan sekarang udah nggak pakai game sak. Orang zaman dulu nih tahu game sak. Kraknya udah nggak ini. Ya sistemnya itu yang benar-benar tradisional, yang istilahnya Bavarian. Pemain tradisionalnya itu yang masih mereka jaga. Hilang Bastian Schweinsteiger, datang Leon Goretzka. Oliver Kahn out, datang Manuel Neuer. Banyak pemain Jerman loh. Philipp Lahm nggak ada Kimmich. Di situ sebenarnya bukan. Philipp Lahm dulu ada, sekarang ada sisa Kimmich. Menggantikan perannya ya. Nah, kalau ngeliat kalian sekarang lihat dari komposisi yang ada dan juga peluangnya, kalian akan melihat peluangnya lebih besar kemana, Binder? Gua PSG. Dengan komposisi seperti ini, menurut Bes ngeliat komposisi seperti ini, apakah kembali akan turun seperti ini? Paling beda di mana? Nggak ada ya. Paling karena gue melihat pelatihnya ini pinter, Pochettino. Main defense dan juga main. Kalau gue agak sedikit beda sama Bung Binder. Gue melihat pertandingan pertama mereka bisa menyerang sebegitu banyak peluangnya. Gue rasa pada leg kedua ini, ya pasti akan diantisipasi sama Pochettino. Tetapi bakal tetap ada banyak serangan, dan disinilah menurut gue peluang Bayern akan bisa buat ngasih kejutan pada malam ini. Apalagi jangan lupa si PSG udah kebiasaan dia kena comeback. Dia udah pernah menang besar lawan Barca, akhirnya kena comeback. Tapi itu kan kena comebacknya di Camp Nou. Ini kan dia kan menang away. Oke, kita akan ketemu Nesa dulu nih. Yang ada kuis hari ini, Nes? Kuis dong. Kuisnya apa ya? Perbedaan lagi apa enggak ya? Coba kita lihat ini dulu kuisnya. Tuh kan, 3 perbedaan lagi.
Cari 3 perbedaan dari 2 gambar ini ya. Apa tuh? Kelihatan nggak? Ada Ronaldo. Sponsor. Sponsor. Kalau gitu, Ya, betul lah pokoknya ya 3 Itu perbedaan. dia. Nanti format jawabannya adalah nama, terus alamat email, nggak usah dicontohin karena yang nyontohin biasa Hanif ya. Iya, alamat iya, iya. email. Lalu abis Nggak itu jelas. jawabannya, itu ya. Jadi sekarang kayaknya banyak yang nanyain Chelsea. Oh, Chelsea. Katanya ntar ini lagi baper, nggak dibahas. Iya benar-benar. Tapi kita nanti dulu lah, sebelum Chelsea kita bahas, kita mau lihat dulu yang lewat satu ini. Eloko. Dengan baju birunya juga. Ini dia. Nah, Jawa Barat dan sekitarnya, saya dan Eloko sudah tiba di kota Bandung. Pengalaman luar biasa. Iya. Kita turun dan Pak Umu bantu saya itu bawa apa? Tas, koper. Ya tas tempat tidur Vanessa. Dan waktu itu saya sama Eka, saya bicara, ya Eka, itu posisi bagus untuk kamu. Enggak Loko, coba kamu lihat hujan, masih hujan. Rekor sepanjang masa pemain Persib di Piala Indonesia. Tahu nggak kamu? Enggak tahu. Kamu nggak tahu juga. Nggak tahu. Nanti di Jakarta, Budi Muatan. Kalau kamu boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? Nggak ada masalah. Saya pikir Valentino mau, nggak tahu saya mau apa saya bicara. Tidak. Berarti dia masih lapar tuh, berarti dia masih pengen take part walaupun Juve akhirnya menang. Itu dia, kalau mau tahu ceritanya Eloko mencetak banyak rekor dan juga gol pastinya dan penuh kenangan dan cerita di baliknya, monggo nonton waktu di Persib. Saksikan Jebret Talks Eloko series di Jebret Media TV pastinya. Pemain mana? Akan ada lagi kenangan-kenangan berikutnya yang dibuat. Gila loh, Bes sekarang ngelatih Eloko. Oke, kita sekarang ngomongin juga bukan Eloko di Persib tapi ngomongin pemain yang ada di biru juga, Chelsea pastinya yang kemarin. Chelsea. Pasti lagi pede banget dengan skor 4-1 dan pemain termahalnya cetak gol kayak Havertz. Kalau kita ngeliat euforia kemenangan 4-1 ini, Binder, Tuchel kemarin udah ibaratnya berhasil, walaupun mungkin ya lawannya baru Crystal Palace, cuman minimal secara performance, secara aliran permainan, secara hasil, ini sebuah dongkrakan yang bagus buat Havertz terutama ya kemarin. Iya betul. Gue melihat bahwa karena gak ada Werner ini, Iya. Chelsea mainnya bagus. Jadi para pemain Chelsea tidak harus memberikan ke Werner terus. Karena kan yang mereka harapkan Werner ini dalam urusan akselerasi, finishing, positioning. Tapi ketika tidak ada Werner, maka bola lebih banyak diberikan ke Havertz. Nah Havertz ini kalau gue perhatikan, jika dia tidak under pressure, permainannya bagus. Gue justru melihat para pemain Palace ini tidak banyak memberikan dia tekanan. Oke. Jadi dia enak aja, dia bisa cetak gol, dia bisa kasih assist. Mungkin karena dianggap lemah gitu sama Palace kemarin nggak dijagain. Ke Pulisic, dia bisa kasih lagi umpan Iya. ke Pulisic hampir mencetak gol. Pulisic Jadi juga dia cetak bebas gol juga. banget. Iya. Nah gue kira kemenangan lawan Palace itu gak bisa dijadiin patokan untuk pertandingan dini hari nanti. Iya. Karena lawannya berbeda, situasinya beda. Gue juga gak yakin bahwa si Tuchel akan bermain menyerang total. Karena mereka sudah unggul 0-2. Ya. Sekarang mereka bermain, anggap aja sekarang mereka status tuan rumah. Ya. Mereka cukup draw, mereka udah lolos. Menurut gue mereka akan lebih perkuat defense. Nah, kalau kemarin kita sempat lihat orang memprediksi Chelsea akan sulit gitu mengalahkan Porto. Pada akhirnya kok bisa ada 2 gol dan juga ada gol yang sampai kayak Chilwell dibilang kayak golnya Torres itu menurut Bes apa yang menjadi kunci kemarin di leg pertama dia bisa mencetak 2 Karena gol? menurut gue si Chelsea dia ngasih pegang bola Porto. Oke. Nah, ketika bola Ambil dikuasai Porto, inisiatif. mereka jadi punya inisiatif buat menyerang lewat mana. Oke. Tetapi di sini balik lagi kan, kalau lu lihat golnya Mason Mount, bagaimana dia muter kayak begitu, itu kan build up-nya sebentar aja itu. Oke. Itu kan apalagi kipernya cuma kaki, gitu akhirnya masuk. Ya berarti klinikal, dia mengambil presentasi berapa shootnya itu sama kayak PSG tadi. Ya. Mereka shootnya sedikit tetapi gol, berarti efektif banget dia punya Efektif serangan. banget. Dan di sini kelebihan Chelsea era tuh kalau dia punya mental sangat bagus. Jadi ketika diserang bagaimanapun mereka kuat mentalnya nih. Mereka nggak kehabisan kesabaran, nggak cepat marah, nggak ngelakuin pelanggaran yang nggak perlu. Akhirnya bisa mereka menyerap serangannya Porto dan melakukan serangan balik. Disitulah sampai kejadian yang gol pertama sama gol kedua. Nah kalau ngeliat di leg kedua Bes, nanti kemarin kan apakah Tuchel akan menurunkan skema yang mirip dengan kemarin lawan Palace, Havertz kembali dipercaya menjadi ujung tombak dengan ditemani Pulisic dan juga winger lainnya? Yang pasti satu orang yang nggak akan main Kovacic, Pak. Ya. Nah, itu kan, itu pertama dia harus mencari solusi dulu siapa yang bakal menggantikan. Kante mungkin. Tetapi nggak usah khawatir karena Chelsea kedalaman skuadnya tinggi. Cukup banyak. Kante Dan kayaknya dijawab main. sama Bung Binder Kante. yang bisa menggantikan Kante, ya. Apa sih gelandang yang dibutuhkan Chelsea? Mereka tuh don't crack under pressure iklan nih. Ya kan dia nggak crack under pressure, dia nggak keluar dari sistemnya karena nggak sabar, nggak. Mereka tahan serap dapat bola, mereka coba serang lewat sayap. Di situ. Terus kedua, ada satu pemain senior yang udah fit.
Si Thiago Silva. Masalah kemarin juga kartu walaupun merah ya. udah tua ya kan, tetapi Kartu tetap merah. leadershipnya kan mungkin dia bisa mengingat. Jangan lupa kayak Havertz berapa sih umurnya? Iya, masih ya muda kan, Ben banget. Chilwell juga belum 30. Itu kan butuh dia sosok leader di sini. Betul. Nah, yang menurut gue yang jadi Rudiger, leader loh Rudiger. Rudiger ini kalau katanya Tuchel sebagai kayak anjing penjaganya atau kayak orang yang sangat lapar seperti Azpilicueta dan juga Rudiger sama Kovacic yang benar-benar punya naluri itu gitu loh. yang bagus di sini adalah dia punya Ziyech yang bisa memanfaatkan kelebaran lapangan di situ. Oke. Ya, ketika Porto nanti akan defend, bagaimana compactnya defend, ada si Pepe situ segala macam. Ya mereka coba switch play cepat, nah nyari si Ziyech. Ketika lawan ATM berhasil. Nah kalau formasi seperti ini menurut kalian apakah ini formasi emang mereka main aman ngandelin counter aja atau memang ini juga formasi yang masih menyerang gitu menurut kalian? Ya formasi ini kan selalu dipakai oleh Tuchel. Dari awal. Apakah Chelsea ingin main nyerang, ball possession atau defense? Lawan siapa itu? Porto juga sama kan begini kan? Kalau menurut gua Giroud di depan itu gaya mainnya pasti kan beda kan dengan kemarin lawan Palace kan dengan Havertz di depan. Gua gak yakin ya Giroud akan main karena Chelsea bukan. Kan tapi udah 2-0. Chelsea buat apa cari gol lagi? Ya makanya kan lawan udah 2-0 dia tinggal main striker-striker yang listrik di depan doang. Gue baru perhatikan tadi ada Giroud, dia udah jarang kan main pakai striker murni karena dia mau para pemain Chelsea itu majunya oke bersamaan, mundurnya juga harus bersamaan. Jadi dia cari pemain-pemain yang bisa bekerja keras. Nih Chelsea itu kasarnya ketika mereka pegang bola, mereka akan stretch lapangan end to end, side to side. Jadi selebar mungkin. Tetapi ketika bertahan, kata Bung Binder tadi setuju banget, mereka akan compact. Ini akan masuk ke dalam, ini ke dalam, ini ke dalam, ke dalam. Ini bakal benar-benar kayak begini. Dan ini kelihatan banget di Liga Inggris sudah sering banget dipakai sama Chelsea. Bolanya di sini bukan pemain ini doang yang gerak. Kalau pemain ini doang yang gerak, ada ruang di sini. Ya, tetapi semuanya gerak. Ini yang kehebatan Chelsea sekarang dibanding yang dulu. Mentally dan tactically mereka sangat terstruktur. Dan buat pemilihan Giroud, kalau menurut gua lebih bagus pakai kayak Havertz. Buat false nine, buat menciptakan tactical superior. Ketika pegang bola dia bisa masuk ke dalam. Extra midfielder di situ. Itu lebih bagus daripada striker yang ngegantung. Tapi kan ini mereka juga ibaratnya nggak terlalu optimis, bukan optimis, maksudnya nggak terlalu ngotot untuk perlu nyuri gol kayak tadi kata Binder kan. Artinya kalau dia pakai Havertz berarti dia juga harus mengistirahatkan untuk nanti Liga Inggris lagi nggak sih kan mereka juga harus mengejar 4 besar lagi nih. Ya kalau dia juara champion perlu ngejar lagi kan. Nah ini kalau ngelihat sekarang banyak yang menjagokan dia menjadi tiba-tiba menjadi salah satu kandidat juga juara champion, menurut kalian suatu peluang yang sangat besar nggak sih lihat sekarang? Jangan langsung bahas juara Liga Champions, mereka harus masih ngelewatin Porto. Dan Porto yang malam ini bakal datang dengan 2 pemain fresh. Si yang cetak gol lawan Juve, sial bener tuh. Kemarin ini ya. Sama Taremi, berdua itu. Dua pemain inti tuh akhirnya main nanti malam dan kemarin aja Porto sudah main bagus, apalagi tambah 2 pemain yang benar-benar menjadi kunci kemenangan lawan Juve ini main. Gua rasa bakal jadi pembeda. Gol pertama akan menentukan jalannya pertandingan tentu. Kalau Porto ngambil, wah itu udah deg-degan Chelsea. Kalau Binder ngeliat ini kan Conceição masih pede banget menghadapi leg kedua ini, dia bilang masih ada peluang lah ibaratnya. Kalau menurut Binder, apakah Porto punya kualitas untuk mengejutkan di leg kedua nanti dengan sekarang lawan Chelsea? Porto menyerangnya seperti apa? Chelsea main gak bagus aja dia gak bisa cetak gol. Iya kan di first leg itu. Iya kan? Juve main gak bagus dia bisa cetak gol, tapi lawan Chelsea kan gak bisa. Iya kan, dan Porto itu inginnya dalam posisi unggul. Jadi dia gak perlu banyak serang. Sekarang dia dalam posisi tertinggal. Dia harus menyerang. Jangan pernah lupa bahwa Chelsea punya banyak penyerang. Betul. Yang punya kemampuan mencetak gol dari tengah juga ada. Ya kan, pemain seperti si Mount, Pulisic, ya kan, Havertz, Werner kalau main, terus dari flank bisa juga Alonso, bisa juga Reece James. Menurut gua ini gak ideal bagi Porto. Kalau bagi Real Madrid ini ideal. Iya udah ketinggalan. Ya ayo kita gas gitu loh. Kita main aja keluar. Jangan lupa juga Chelsea yang di leg pertama diserang terus sama Porto, tapi kipernya beda Pak. Ya kan, Juve diserang ya 1-2 kali serang 2 kebobolan. Enggak. Dan berapa shot on goal Porto? Memang gak banyak. Lawan Chelsea, lawan Juve juga gak banyak. Dan itu pun kipernya lebih tangguh ya. Juve kan kipernya kan mantan Arsenal. Iya, lebih jago daripada Peruzzi. Ya. Nah, kalau ngelihat tadi gue balik lagi ke pertanyaan, kalau Binder ngelihat ini kan udah mulai ada katanya DNA yang berbeda di bawah Tuchel, bahkan bilang sekarang peluang bukan nggak mungkin, peluangnya besar Chelsea untuk menjadi juara atau menjadi kandidat kuat juga untuk menjadi juara Liga Champions. Kalau menurut gue di semifinal kalau mereka ketemu Liverpool mereka juara sampai ke final.
Tapi kalau ketemu Madrid, itu udah jatah Madrid. Iya serius. Jadi kalau ketemu Real Madrid, gue masih melihat sulit bagi Chelsea. Karena mental para pemain Real Madrid terlalu kuat, apalagi Chelsea banyak pemain baru. Kurang pengalaman main di level seperti ini kan. Ya mereka sekarang ketemunya siapa sih? Atletico Madrid yang udah mulai menurun. Ketemu Porto ya yang biasa-biasa aja lah. Menurut gue menang lawan Juve juga karena salah Juve sendiri kan. Tapi kalau mereka ketemu Madrid, berat. Kalau mereka ketemu Liverpool, chance mereka besar. Ya? Karena mereka bisa lawan Liverpool. Liverpool akan sulit lawan mereka karena defense mereka ini bagus. Midfield mereka bekerja keras. Kalau perlu Chelsea gak nyerang, ajak aja adu penalti, bisa jatuh mental Liverpool serius. Ajak aja adu penalti. Masuk akal sih. Jangan lupa Chelsea kan harus fokus di Liga juga. Nah itu maksud gue. Mereka akan terbagi juga konsentrasi. Kemarin kan sama Liverpool juga sama kan, Liverpool harus masuk juga ke top 4. Liverpool harus bersaing sama Arsenal ke top 4. Dari bawah maksudnya. Top 7. Tadi dia bilang apa? Chelsea gak crack under pressure. Arsenal juga gak crack. Bedanya Arsenal gak crack, tapi Arsenal nge-crack. Jadi sendiri dia crack sendiri dia. Kalau Bes ngeliat Chelsea peluangnya gimana? Chelsea sangat bagus lah peluangnya. Untuk jadi juara musim ini. Mereka lawan Porto. Kebetulan Porto ini adalah tim yang gue sangat pantau 2 pertandingan. Karena ngalahin Juventus. Ini justru menurut gua kalau Madrid ketemu Porto berat. Karena Porto nggak mau keluar sebenarnya menyerang Chelsea-nya karena tidak mau menyerang. Maka itu dia mau nggak mau harus keluar. Ambil inisiatif. Iya kan, kalau Madrid ini kan selalu main menyerang. Itu sebenarnya Porto maunya begitu tuh. Ya udah tim ini menyerang, kita coba manfaatin counter. Tapi dia nggak bisa baca permainan Chelsea, dia terpancing untuk keluar menyerang. Akhirnya 3 serangan cuman Chelsea bahaya. Gue itu. Porto memang biasa banget mainnya. Mereka Juve kalah pun itu karena kesalahan sendiri. Itu. 2 gol di leg pertama salah passing. Itu dia. Salah passing. Terus yang gol kedua tendangan bebas begitu. Ya kan ini kesalahan-kesalahan sendiri. Tetapi ya patut kita acungi jempol juga mereka bisa sampai sekarang di fase grup kan nggak gampang juga tuh. Nah, mereka itu kalau nggak salah sama City. Maka itu maksud gua, ini Chelsea ini bisa kalah kalau Chelsea ini bisa kalah dengan kesalahan sendiri mereka. Kalau mereka mengalahkan diri, ya udah mereka kalah. Kalau mereka fight susah. Kalau Juve kan nggak mau mengalahkan diri, tapi memang nggak bisa menang. Iya kan? Memang nggak bisa menang. Nah ini kalau ngomongin Juve, kita juga pindah dong ke pemainnya Ronaldo yang kemarin. Kenapa sih kemarin katanya mau ngelempar jersey ke anak gawang, terus katanya udahannya dia marah di ruang ganti, ini kenapa sih? Kayaknya dia tuh pengen cetak gol, cuman nggak kesampaian di hari itu. Malah yang cetak gol McKennie, Morata yang cetak gol, Dybala yang pertandingan Dybala sudah mulai main. Nah disinilah yang gue senengnya, berarti seorang Ronaldo belum padam, dia punya api. Kan dia punya target masih main di Piala Dunia tuh Bung, 2022. Ya, bisa nggak dia? Bukan bisa, kayak pemain yang setiap 4 tahun mau pensiun, Iya. kalah pensiun. Siapa itu? Messi dong. Setiap tahun pensiun. Iya benar-benar. Ya kan, tapi Ronaldo 2018 gagal, dia bilang see you 2022. Makanya dia pilih Juve tuh supaya dapat fisiknya tetap bisa terjaga. Sebenarnya dia bisa main di Cina, tetapi dia pilih Juve karena ya Amerika juga masih ambisius dia masih ya. punya mimpi buat Piala Dunia 2022. Tim kayak Portugal loh, misalnya biasa aja, misalnya nggak semewah Prancis, nggak semewah Spanyol atau Jerman, tetapi dengan adanya Cristiano Ronaldo, dia punya mental, dia bilang kita juga bisa juara, Euro juara akhirnya. Oke, sedikit kalau kita ngomongin selain Juventus sedikit aja dari sisi Milan, ini juga Milan nih lagi ketar-ketir. Kipernya belum juga perpanjang kontrak. 12 juta ini agen yang sama agennya Pogba mahalan yang selalu menjadi sirkus pemain ini. Kalau ngomongin Donnarumma ini gimana sih ngeliat kalian kalau sampai Costa kesel kan? Kok lo sampai sosok nyium-nyium badge perpanjang kontraknya kagak jelas gitu kan? Enggak, harusnya kalau menurut gua kan semua pemain ingin maximum benefit. Ya tergantung negosiasi dengan klub. Contoh Ramos sampai sekarang juga belum tahu. Covid lagi sekarang. Padahal Zidane maunya Ramos itu diperpanjang. Tapi kalau tidak ada kesepakatan dengan klub, ya mau nggak mau Ramos harus keluar seperti Ronaldo. Ronaldo kan juga begitu. Maka itu Zidane itu hari kan keluar. Karena dia kecewa kenapa Ronaldo gak dipertahankan. Ini pemain bintang mereka kok. Gitu mungkin Ronaldo ada meminta sesuatu, tapi tidak bisa dipenuhi. Jadi ini yang paling penting. Kalau Messi kan beda. Mau dipenuhin nggak dipenuhin juga ya udah. Kalian ngelihat Roman-Romannya Donnarumma ke Juve nggak sih? Atau mungkin ada tim lain yang memang belum punya kiper kualitas dunia gitu? Itu udah dikasih DP pakai Bernardeschi. Silakan ambil Bernardeschi.
plus Yasdi boleh lah kalau di sini. Iya ya kan? ini memang polemik Donnarumma ini sebenarnya udah tercium dari lama dulu yang diperpanjang kontrak aja sampai Sebenarnya harus bawa kuncinya lu kakaknya. kasih lebih buat agennya, udah lancar itu. Haaland aja kan 20 buat Bener, agennya. Haaland Udah kasih. Raiola emang mantap lah sebagai apa? agen Sebenarnya yang- kiper-kiper Italia di Prancis bagus loh. Bisa juga dia ke klub Prancis. Kita nggak pernah tahu Monaco atau PSG. tapi itu kan di dia pasti mengincar tim yang memang PSG sudah kan juga kan masih ada kabarnya Keylor Navas. enggak, PSG juga kabarnya Navas mau dilepas kan? Wah, Navas Kabarnya ya- kan begitu, iya akhir musim ini. Ya tapi emang Navas selalu ironis ya, terlepas dia punya trofi banyak. Kalau Arsenal mau meyakinkan. juara, ambil Navas. Mentalnya beda ya. Kalau menurut gua tinggal hasil Liga Champions, bedanya 1 poin semua. Ini agak deg-degan juga Milan ini. Kalau mereka masuk Liga Champions kayaknya Donnarumma stay itu. Oh iya. Tapi berarti ininya hasil Tapi akhirnya masih Liga ketemu Champions. Juve, ya. Pak. Enak aja. Susah sih kayaknya peringkatnya. Hidup nggak gampang. Europa League lah cukup lah. Oke, Nis, nih ngomongin kita Milan. umumkan dulu dong. Oh iya. Kita lihat dulu jawabannya. Ini dia 3 perbedaan dari 2 gambar ini. Sponsornya tuh Cigam. Ini dia 3 perbedaannya. Nah, 1, 2, Satu lagi 3. mana? Tempat duduk. Billboard, celana sama itu bawahnya nomor punggung kan. Billboard Adidas. Billboard ya disebut. Oke, nanti Emang pemenangnya. Rans pakai itu. Oke, nanti pemenangnya akan kita hubungi lewat email yang kalian kirimkan ya. Akan kita kontak by email. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Pokoknya semoga lancar dan jangan lupa nonton program spesial Ramadan kita ya. Betul pastinya. Channel olahraga spesial Ramadan. hadiahnya tuh. Sampai ketemu di DPI besok pastinya. Thank you Bung Indar, thank you Des. Sampai ketemu. Bye bye. Kan udah di mute. Jadi lu bayangin tanpa komentator yang berteriak-teriak terus lu ngambek karena katanya gua itu terlalu lebay dan terlalu berisik, ya udah lu mute aja. Raffi Ahmad membeli saham Cilegon United dan mengganti namanya menjadi Rans Cilegon United. Kalau di TV nanti disingkat RCU. Ya kalau di TV kan gitu dia, RCU versus Uno. Saya tuh paling heran kalau misalnya lihat orang main bola, pas bola berada di kakinya, tangannya tiba-tiba bengkok. Iya. Nggak tahu, padahal kalau sendiri aja nggak apa-apa tuh. Pas dapat bola tiba-tiba kayak kayak bengkok gitu. Di syutingnya gawang kuku biarin. Buat daripada patah banyak main bola aku. Pura-pura gini aja kok. Oh gitu. Atau biasanya kiper tuh kalau misalnya udah nggak siap tangkap nih, bola udah masuk dalam baru jatuh. Ya.